感恩上人开示，师兄师姐请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿。Silakan Maria 姐，感恩。全体军师弟子，承认上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开示，感恩Maria Sece, Sylvia Sece yang telah memimpin penghormatan dan membacakan Huixiang. Selamat malam Sisyong Sece semua. Hari ini saya Valentina dan ditemani Mitra Baji Sylvia Sece untuk menjadi moderator hari ini ya. Malam Sylvia Sece. Ya, 晚上好 Valentina 师姐，感恩 atas berkahnya ya 师姐。晚上好 师兄师姐们 semuanya， 感恩。感恩Sylvia Sece telah bersedia menemani saya malam ini. Sisyong Sece, sebelum kita memulai sharing Simpasiang hari ini, mari kita dengan tulus hormat berdoa bersama. Tajia Ching He Chang. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起
bebas dari bencana. Cảm ơn sư兄sư姐 semua. Tajia, silakan panjang ya. Nah, tadi kita telah sama-sama ya mendengarkan Master membabarkan Sutra Trata yang menakjubkan bab 16 panjang usia Tathagata. Episode 1545, Buddha senantiasa berdiam di dunia dan menampakkan parinirwana hanya sebagai metode terampil. Kita mulai ya, Sylvia Sece ya. Suara saya jelas nggak ya? Ya, jelas Sece. Jelas ya. Oke, Oke, kita lanjut ya. Kangen kepada seluruh tim simpasi yang telah menyiapkan materi hari ini ya. Jadi untuk supaya lebih memahami isi ceramah master hari ini, mari kita sama-sama menyimak intisari hari ini. Catatan tangan. Next slide. Apa yang dapat memunculkan akibat disebut sebab. Apa yang membantu terwujudnya disebut kondisi. Artinya, ketika 5 kekeruhan tidak bertambah, semua makhluk di dunia pada masa itu sifat awalnya adalah terang dan murni. Mereka memupuk segala kebajikan, memiliki berkah banyak dan moral kebajikan mendalam. Pada masa itu, semestinya tiada lagi kekeruhan dan kejahatan. Sekalipun orang-orang tidak suka pada praktik menakjubkan, tetapi secara alami mereka mempraktikannya. Nah, dari catatan tangan ini, mengenai hukum sebab akibat ya, Sesiang Suci, Indian Kupau ya, ada benih, ada kondisi pendukung, menghasilkan buah, dan balasan karma. Untuk itu, kita harus senantiasa menjaga sebesit niat pikiran kita ya. Jadi niat pikiran ini adalah benih. Jadi kita harus menjaga niat pikiran yang baik jika kita ingin mendapatkan buah yang baik ya. Jadi kalau misalnya kita ingin makan buah mangga, tentu kita harus menanam benih atau biji mangga dan juga memupuk, menyiramnya, juga perlu kondisi pendukung seperti tanah, matahari, sehingga akan menghasilkan buah dan balasan yang baik. Begitu juga manusia. Apa benih kita? Benih kita yaitu sebesit niat pikiran kita. Ya, jadi sebesit niat pikiran kita itu bisa mengarah kebaikan maupun kejahatan. Untuk itu kita harus senantiasa menjaga sebersih niat pikiran kita ini dan berucap dan berbuat yang baik ya, sehingga kedepannya ya kita akan mendapatkan buah yang baik ya. Oke, next selanjutnya. Nah, poin nomor 1. Dunia jahat dengan 5 kekeruhan adalah karma kolektif yang jahat sehingga menyebabkan begitu banyak bencana di dunia. Jika kita ingin memperoleh dunia yang damai, maka kita semua harus memupuk segala kebajikan, memiliki berkah banyak dan moral kebajikan mendalam. Ini adalah sifat asli manusia dan karma kolektif yang baik. Baru bisa menciptakan dunia yang aman dan damai. Hal ini harus dimulai dari hati untuk mengumpulkan kebajikan ini. Jika setiap orang dapat kembali ke sifat hakiki seperti ini di saat itu, di era itu, maka tidak akan ada kekeruhan, kejahatan, bencana alam, dan musibah. Pandangan dari 5 kekeruhan ini telah menciptakan bencana semacam ini. Harus bagaimana dapat membuat langit alam semesta ini kembali lagi menjadi iklim baik. Hanya batin manusia kembali kepada sifat hakiki tatata dengan sendirinya setiap orang akan berbuat demi kebajikan dan tidak ada kejahatan dan kekeruhan lagi.
Dengan sendirinya setiap orang perlu secara khusus harus bagaimana untuk mencari Buddha Dharma. Karena pada dasarnya sifat dia adalah begitu patuh, begitu baik di dunia jahat yang penuh kekeruhan, semakin memerlukan bodhisattva dunia yang praktek dalam tindakan nyata. Ini adalah masa kejahatan dan kekeruhan mencapai puncaknya. Bencana tidak berhenti terus berdatangan. Bodhisattva harus pada masa inilah untuk terus-menerus bergerak. Ya, jadi kita bisa lihat ya, pada masa sekarang ini ya, terjadi begitu banyak bencana. Ini akibat dari kekeruhan ya. Jadi para makhluk memiliki berbagai noda batin dan kerisauan ya. Dan juga memiliki pemikiran, pandangan, dan pemahaman yang berbeda-beda. Nah, dengan pemikiran dan pemahaman yang berbeda-beda dari begitu banyak makhluk yang berpadu, sehingga akan menyebabkan terjadi berbagai macam bencana akibat dari noda batin, akibat dari nafsu keinginan manusia yang tiada henti-hentinya ya. Jadi nafsu manusia akan tamak akan harta benda sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada bumi kita. Juga ketamakan akan nafsu makan yang tinggi sehingga menyebabkan terjadinya banyak penyakit dan menyebabkan usia kita semakin pendek ya. Jadi ini Master katakan mengenai dunia yang penuh kejahatan dan 5 kekeruhan ya. Jadi ada kekeruhan noda batin, kekeruhan pandangan, kekeruhan usia, kekeruhan para makhluk, dan kekeruhan kalpa ya. Jadi bagaimana supaya dunia ini bisa aman dan damai? Kita harus ya menyelaraskan batin kita ya, menyelaraskan batin kita karena kita pada dasarnya ya semua orang mempunyai sifat yang bajik. Jadi kita harus berbanyak berbuat baik ya. Jadi Master mengatakan ya, lan harus coletun ya, bukan coletu. Jadi kita harus memupuk kebajikan yang banyak sehingga berkah kita besar dan juga memiliki moralitas yang baik ya. Dengan demikian dunia akan aman dan damai. Oke, next selanjutnya Sylvia Secie, silakan. Ya, Kangen Valentina Secie ya. Jadi Sesiung Secie ya. Jadi tadi sudah Valentina Secie sudah menceritakan ya makna dari inti sari dari yang pertama ya Sesiung Secie. Jadi marilah kita sama-sama membacakan naskah sutra ya. Pada ketika itu, Bagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, semenjak aku mencapai kebudaan dulu, jumlah kalpa yang telah dilewati adalah miliaran koti asam jaya tak terhingga. Jadi ini dikutip dari Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata. Nah, makna dari naskah sutra ini, marilah kita sama-sama lihat ya di intisari kedua Sesiung Secie. Silakan Sesiung. Nah, intisari kedua ya, semenjak aku mencapai kebudaan dulu, jumlah kalpa yang telah dilewati adalah miliaran koti asam jaya tak terhingga. Tathagata menyatakan makna penting dalam bentuk syair, memberi petunjuk agar kita mengingat dan menegakkannya, bahwa semenjak sangat lama dulu beliau telah mencapai kebudaan. Jumlah kalpa yang dilewati adalah tidak terkira lagi. Para bodhisattva telah terus berdatangan. Buddha Sakyamuni mengatakan ini semuanya diselamatkan oleh saya. Jadi semuanya timbul pertanyaan, sangat ragu. Jadi Sang Buddha memberitahu kepada mereka, waktu saya menyelamatkan para makhluk sangat panjang, miliaran koti tak terhingga. Saat ini di tempat ini kembali menunjukkannya. Ini adalah yang hendak digambarkan Sang Buddha tentang jalan pembinaan dirinya hingga mencapai kebudaan. Sudah sangatlah lama dalam menyelamatkan makhluk hidup.
ini menggambarkan berapa panjang usia Buddha. Adalah begitu panjang ya. Seluruh kalpa sebanyak butiran debu yang telah dilewati disebut sebagai miliaran koti asam kiaya. Nah, jadi Sesyong Secie ya di intisari yang kedua ini ya. Jadi sebenarnya Buddha ya di cerita ini Buddha ini menyatakan ya bahwa beliau menjadi seorang sang Buddha ya itu juga perlu melalui ya beberapa tumimba lahir. Tetapi bedanya apa Sesyong Secie sang Buddha dengan kita makhluk awam Sesyong Secie ya, yaitu bedanya di mana Buddha saat itu mempunyai tekad yang sangat kuat ya, membangun ikrar agung ya. Jadi mempunyai tekad yang sangat kuat, ikrar yang sangat kuat sehingga beliau selalu datang ke dunia saha ini yang menggunakan perahu cinta kasihnya, menggunakan perahu welas asihnya. Nah, biarpun ya awalnya datang ya lupa tuh sebenarnya dulu belum tercerahkan ya kayak kita lihat ya yang eh, seorang seorang pangeran yang mencapai kebudaan ya yaitu Buddha Sakyamuni ya. Nah, beliau lupa awalnya ya pada saat terlahir itu lupa bahwa beliau itu adalah dulu-dulunya itu sudah pernah menjadi Buddha. Nah, tetapi karena itu ya banyak itu ya tadi kan Master juga menceritakan mengenai adanya benih ya, kondisi ya ada sebabnya baru muncullah akibat ya. Akibat adalah memang kondisi yang membantu supaya benih ini memang terbuka ya. Jadi dengan adanya itu nah Sang Buddha itu melalui berbagai proses kemudian akhirnya tercerahkan dan membimbing kita semua makhluk ya di dunia saha ini supaya tercerahkan ya. Dan sebenarnya kita juga sudah sering ya mendengar ini ada banyak cerita-cerita dari Master Chen yang bercerita yang di YouTube itu ya kita bisa melihat ya yang terakhir minggu lalu itu ternyata Sang Buddha pernah terlahir tuh sebagai rusa ya, pernah terlahir sebagai kera ya, banyak ya bahkan sebagai pengusaha ya pernah juga terlahir di alam neraka. Nah itulah pelatihan diri yang memang yang namanya proses ya yang perlu kita lewati ya untuk mengasah mengasah ya seseorang itu memang supaya eh, mulai ini ya mengasah ya supaya mulai ini terbangkitkan jiwa kebijaksanaannya ya mulai sadar gitu ya jadi contohnya nih di kehidupan Buddha Sakyamuni nah ada Dewa Data yang mengasah sang Buddha nah barulah beliau berhasil ya menjalani pelatihan dirinya ini gitu Sesyong Secie. Nah jadi eh, balik lagi ya seperti yang sering saya sampaikan juga Sesyong Secie semuanya itu ada prosesnya. Tapi yang paling penting itu jangan mundur ya, jangan menyerah. Yang harus kita lakukan adalah tetap bersemangat ya, tetap berusaha ya, tetap lakukan ya, terutama apalagi kita semua Sesyong Seci ya, insan suci yang memang sudah berada nih di Yayasan Buddha Seci ya, jalannya sudah ada, nah sudah dibentangkan oleh Master. Nah, marilah kita sama-sama ya, seperti kata Master, ayo bersungguh hati menjalankan, ayo tekun, semangat, ya lakukan gitu ya semua kegiatan. Nah, jadi ya genggamlah ya kesempatan tersebut Sesyong Secie ya karena sangat tidak mudah loh ya untuk bisa melihat ya jalan bodhisatwa yang jalan yang sudah dibentangkan oleh Master Chen Yen ini ya. Ya, contohnya nih ya, saya sharing sedikit ya. Saya sendiri ya, dari dulu sebenarnya saya sudah tahu tuh, kayak di Medan ya. Oke, ya Samudra Suci itu pusatnya itu di Cemara ya, ada cabang di Jati. Nah, tapi saya nggak pernah masuk ke dalam ya, ataupun pergi ke sana jalan-jalan melihat saya nggak pernah sama sekali gitu Sesyong Suci. Nah, tetapi begitu jodohnya tiba ya, nah ternyata di sini wah banyak yang bisa dipelajari. Nah, jadi sangat diharapkan Sesyong Seci ya, bukan hanya berkegiatan ya, tetapi jangan bosan-bosan ya terus mengikuti Xun Faxiang ya supaya
dari kegiatan ya, dari Swing Fasiang ya, itu benih kebijaksanaan kita itu bisa pelan-pelan itu bertumbuh ya. Tidak ada yang instan sesiung secie, tidak ada yang langsung oke saya ikut 1 hari sudah langsung jadi. Ya butuh waktu ya sesuai dengan karma kita, karma sebab eh, akibat yang memang dulunya kita tanam sesiung secie. Oke. Dan sesiung secie. Nah ini penjelasan intisari kedua ya yang ingin saya sharing ke sesiung secie ya. Berikutnya akan dibawakan lagi oleh Valentina Secie. Kangen Secie. Kangen Sylvia Secie, sharingnya luar biasa ya. Jadi pelatihan diri ini memang membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Oke, kita lihat slide berikutnya, poin nomor 3. Kita harus memahami dengan jelas keseluruhan sutra terhubung satu sama lain. Kita bisa mengetahui tubuh Dharma Buddha tidak mampu membicarakan asal-muasalnya, juga tidak mampu membicarakan akhirnya. Dengan tidak berawal juga tidak berakhir. Waktu ini tidak mampu untuk dihitung. Sehingga penggalan naskah sutra ini selanjutnya mengatakan, aku senantiasa membabakan Dharma untuk mengajar dan membimbing. Semua sebab dan kondisi adalah tentang mendidik dan mengubah makhluk hidup. Dan satu-satunya cara untuk mendidik dan mengubah makhluk hidup adalah dengan mulut membabarkan Dharma. Ya. Jadi Buddha selalu datang dan pergi untuk membabarkan Dharma, ya, untuk membimbing makhluk hidup. Master sering mengatakan ya, ada Dharma baru Watto, Bodharma Bohatto. Ya, jadi kita sangat bersyukur di sini kita setiap hari bisa mendengarkan Dharma dari Buddha, ya, sehingga kita juga bisa mengikis kekotoran batin kita ya, dan juga mendapatkan manfaatnya. Nah, setelah kita semua tersadarkan ataupun kita semua mendapatkan manfaatnya, kita juga bisa berbagi sharing kepada sesiung secie yang lain ya, dengan berbagi sharing, dengan berbagi sharing Dharma, pengalaman ya. Dengan demikian kita juga bisa saling membimbing ya sesiung secie ya. Jadi kita di sini sangat bersyukur ya sebagai kondisi pendukung kita menjadi saudara sedharma ya, dengan sebesit niat baik ya kita bergabung di Ceci ya, inilah benih kita. Nah, sesampai di Ceci kita bertemu nih dengan para relawan ya, saudara sedharma ya, juga kita dibimbing ya oleh guru kita ya, sehingga akhirnya kita juga bisa mengikis kekotoran batin kita dan jiwa kebijaksanaan kita juga akan semakin meningkat. Itu yang Master harapkan dari kita semua. Oke, next Secie. Selanjutnya Secie. Ya, kangen Secie. Ya, naskah sutranya lagi ya, sesiung Secie. Aku senantiasa membabarkan Dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk sejumlah ratusan juta tak terkira, membuat mereka memasuki jalan kebudaan selama kalpa tak terhingga ini demi menuntun para makhluk. Aku menampakkan parinirvana sebagai metode terampil, namun sebetulnya aku tidak pernah parinirvana. Senantiasa berdiam di sini untuk membabarkan Dharma. Oke, kita lihat intisari yang keempat, sesiung secie. Nah, jadi intisari keempat ya. Buddha dengan kewelasasihannya senantiasa berdiam di dunia saha untuk mengajar dan membimbing para makhluk di dunia kotor ini. Sedangkan alam suci dari para Buddha tiada masa lampau maupun masa sekarang, tiada pergi maupun datang. Sekarang dikatakan senantiasa berdiam di sini, senantiasa membabarkan Dharma tanpa pernah menyia-nyiakan sejenak pun, demi memberi manfaat pada semua makhluk, membuat mereka memasuki jalan tiada tara dari kebuddhaan. Tetapi para makhluk tidak melihatnya dikarenakan terhalang oleh kekeliruan mereka.
Sang Buddha demi menyadarkan para makhluk dalam jangka waktu ini berulang kali menampakkan kelahiran dan parinirvana sebagai metode terampil. Nah, jadi Sisyong Sejie ya, inilah kewelasasihan dari Sang Buddha ya, di mana ya terus-menerus ya terlahir kembali lagi ya, seperti yang saya ceritakan sebelumnya ya, bahwa terakhir kembali ya pernah sebagai hewan ya, pernah sebagai manusia ya, dengan berbagai peran Sisyong Sejie. Nah, pernah juga terlahir di alam neraka, pernah juga terlahir di alam dewa ya. Jadi berbagai kelahiran ya, beliau juga sudah pernah terlahirkan ya. Tetapi ya karena kewelasasihannya ya, beliau tahu ya bahwa sebenarnya itu semua makhluk hidup ya, bukan hanya manusia, tetapi bahkan hewan-hewan. Semuanya itu memiliki sifat hakiki yang sama seperti beliau ya, yaitu murni tanpa ternoda. Nah, tetapi karena perjalanan ya, pada saat terlahir sebagai si A, terlahir sebagai si B ya, karena ternoda ya, karena 5 kekeruhan yang memang ya tidak bisa terlihat ya, tetapi sangat cukup mengganggu ya, jadi menyebabkan makhluk terutama ya manusia ya sudah salah tetapi tidak tahu salah, terus ngulang 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 ngulang. Nah, jadi sebenarnya sangat banyak bodhisatwa yang datang nih membantu kita ya, supaya memang jangan sampai terjerumus ya ke alam-alam yang memang kurang baik ya, tidak baik ya. Contohnya seperti Bodhisatwa Sitigarbha ya, di mana ikrarnya adalah eh, dia tidak akan menjadi sang Buddha ya apabila masih ada makhluk yang terlahir di alam neraka. Nah, jadi sangat banyak nih ya, bukan hanya Buddha saja yang penuh dengan welas asih ya, penuh dengan cinta kasih, tetapi begitu juga dengan banyaknya bodhisatwa yang menjaga kita, para makhluk hidup, para manusia awam ya, ataupun hewan-hewan gitu ya, supaya jangan terjerumus lagi nih ya. Ayo sadar ya. Tetapi ya tidak mudah Sisyong Sejie ya, tidak mudah Sisyong Sejie karena memang 5 kekeruhan itu ya, sangat bisa dibilang itu. Master sering mengatakan gini. Nah, kita sudah berjalan nih ya di sebuah jalan pelatihan diri. Mungkin 2 minggu yang lalu ada cerita mengenai kucing ya di Swimfast yang pagi hari Senin. Nah, tetapi begitu ada 5 keluhan itu datang. Nah, di gini aja kan kata Master kan, ayo sini. Nah, tercemar lagi ya. Masuk lagi ke kekeluhan itu, muncul lagi, tanam lagi benih-benih yang tidak baik lagi, melanggar lagi Pancasila lagi gitu ya. Jadi memang kita perlu teguh ya, kita perlu menjaga tuh ya, harus senantiasa diingat ya, harus senantiasa itu dilatih ya, harus senantiasa itu dijaga. Kita harus ingat, benih itu bukan hanya dari sebersih niat, tetapi kita harus perhatikan 3 pintu karma itu, yaitu apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan. Nah, itu pun perlu dijaga Sisyong Sejie ya. Jadi supaya dengan menjaga itu ya, pelan-pelan lingkungan kita itu akan pelan-pelan berubah, akan pelan-pelan berubah menjadi jauh lebih baik. Sehingga pada saat ya kita melakukan pelatihan diri ini ya, pelatihan ya ya seperti diceci ya, akan jauh lebih lancar. Bahkan bisa dibilang tiba-tiba kita diberikan kekuatan nih, jauh lebih kuat ya. Nah, jadi memang ya di Ceci juga sudah diajarkan ya apa yang perlu dilakukan pelatihan ke dalam ya, apa yang perlu dilakukan untuk pelatihan diri keluar Sisyong Sejie. Nah, jadi memang perlu itu ya, terus ya, terus menerus ya diingat ya, terus menerus itu kita belajar Sisyong Sejie ya. Jadi jangan sampai lengah ya, jangan sampai di tengah pelatihan diri itu karena dipanggil gini langsung masuk lagi ke 5 kekeruhan tersebut. Jadi benar-benar itu harus dijaga, harus dilatih, harus
kita juga perlu ya membangkitkan niat ya, bahkan perlu membangkitkan ikrar dan tekad ya supaya dengan ikrar dan tekad yang kuat ya, yang setelah kita berusaha ya untuk membangunnya ini, kita bisa berada nih di jalan bodhisattva yang telah dibentangkan oleh Master Sisyong Suci. Jadi tidak akan melenceng. Karena Master selalu mengingatkan, lenceng ya, kita melenceng ya, walaupun sehalus sehelai rambut Sisyong Suci ya, tetapi itu nanti jalannya itu nanti akan mengarah ke yang lain lagi Sisyong Suci. Jadi memang perlu sangat hati-hati ya Sisyong Suci ya. Tadi di sini juga Master mengatakan bahwa kita perlu hati-hati gitu ya. Jangan sampai salah lagi. Nah, kalau salah, ayo kita sama-sama bertobat dan mulai lagi melakukan kebaikan-kebaikan Sisyong Suci. Jadi teruslah begitu terus ya. Jadi berkegiatan ya, dengarkan Dharma, berkegiatan, dengarkan Dharma ya. Jadi supaya memang kita batin kita itu kokoh ya. Ya gitu Sisyong Suci. Nah, itu Suci penjelasan dari intisari keempat. Kan Valentina Suci. Ya. Kangen Sece. Kita lanjut ya, intisari nomor 5. Sang Buddha berkata, namun sebetulnya aku tidak pernah parinirwana, senantiasa berdiam di sini untuk membabarkan Dharma. Tubuh Dharma, Dharmakaya, dan tubuh balasan Sambhogakaya sebetulnya tidak pernah parinirwana, senantiasa berdiam dan menjelma di dunia ini untuk membabarkan segala Dharma. Semua orang tidak bisa mengenali orang ini. Dia adalah Buddha. Sebenarnya prinsip kebenaran ada di sekitar kita. Orang yang bisa menyampaikan prinsip kebenaran datang dan pergi bukan satu orang. Sangat banyak bodhisattva menjelma datang ke dunia, menjadikan diri sebagai teladan. Sebelumnya, orang-orang ini pernah mengalami kebingungan. Begitu membalikkan badan, telah menjadi orang yang tersadarkan, sedang membimbing para makhluk. Sekarang ada berapa banyak orang yang demikian di dunia? Sangat banyak. Sehingga sering mengatakan, jangan meremehkan siapapun juga di hadapanmu. Jangan mengira mereka adalah manusia awam. Sebenarnya mereka juga datang untuk menampakkan diri. Berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan datang ke dunia. Makhluk yang tersadarkan di dunia membimbing para makhluk berdiam selamanya di dunia. Setiap orang yang bisa membabarkan Dharma, bukankah semuanya demi mensucikan batin manusia, sehingga berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati. Ya, jadi sebenarnya Sang Buddha menampakkan dirinya ya untuk membimbing para makhluk ya. Seperti yang Sepia Sece tadi seringkan ya, bahwa Sang Buddha ya berkali-kali datang ke dunia ini ya, menjelma kadang sebagai binatang ya, untuk membimbing para makhluk ya. Tentu dia harus menjelma ya sebagai binatang juga untuk membimbing semua makhluk ya, bukan hanya manusia ya. Jadi Sang Buddha juga menampakkan dirinya sebagai manusia untuk membimbing kita manusia. Jadi Sang Buddha juga bisa tua dan menampakkan dirinya akan parinirwana ya. Supaya apa? Supaya kita manusia itu tersadarkan dan mau menghargai ya. Jadi kadang kita manusia ini pada saat ada kita tidak menghargai ya. Jadi ini adalah suatu peringatan buat kita ya, bahwa Sang Buddha sudah tua dan akan moksa. Ya, supaya kita lebih cincin, lebih semangat, lebih mau menggenggam waktu untuk belajar Dharma ya. Jadi ini adalah suatu metode terampil ya, berbagai macam cara Buddha membimbing kita ya, dengan perumpamaan ya, juga dengan berbagai metode terampil ya, ada 3 kendaraan ya. Jadi Buddha membimbing kita ya secara sabar dan sistematis ya, karena kita para makhluk sangat keras kepala ya, susah dibimbing. Jadi Buddha benar-benar penuh dengan kesabaran ya, dan dengan penuh welas asih ya. Jadi Buddha
terus-menerus datang karena kekuatan ikrarnya untuk membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Begitu juga kita sekarang sudah berada di Ceci, kita juga sedang mempraktekkan jalan bodhisattva ya. Bodhisattva muncul karena adanya makhluk menderita ya. Kita bisa lihat dunia sekarang ya penuh dengan kekeruhan. Jadi kita bagaimana mensucikan hati manusia? Tentunya kita harus mensucikan hati kita terlebih dahulu. Demikian sharing dari kami ya, Sepia Suci. Mungkin selanjutnya kita persilakan ya Susyong Suci yang lain untuk berbagi sharing ya. Silakan dari siapa ini? Indah. Dari Indah ya. Ya, Silakan Indah Suci berbagi sharing Kan En ya. Cendana Sesyum kayaknya. Nah, silakan. Karena Sesyong Sece, ya betul ya, kata Sece, kita harus menggenggam setiap momen. Jadi saya juga teringat ya, biasanya kalau pagi-pagi pada saat bangun kan kita bete ya di toilet, tiba-tiba sudah ada yang tempatin, kita mau buru-buru mandi jadi nggak bisa. Jadi daripada kita kesel, frustasi, lebih baik dengan tenang kita duduk gitu, duduk terus ya berpikir ya, semoga apa yang saya lakukan dengan badan jasmani, ucapan, pikiran bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga usaha saya, rezeki saya menjadi lancar. Jadi pikiran kita diarahkan, jangan dibiarkan mengalir gitu tanpa arah. Nanti ya apa yang kita kerjakan, hasilkan ya gitu-gitu aja, kurang berkembang gitu. Ya jadi penting ya untuk mengarahkan pikiran kita. Saya juga jadi teringat kata Seci tadi ya, Sylvia waktu Sang Buddha, beliau sebelum mencapai kebudaan ya, beliau itu waktu meditasi sampai frustasi ya, kok belum mencapai kebudaan gitu. Ya udah beliau membuat tekad ya. Ya udah kalau mangkok yang saya lemparkan ke sungai ini dia berbalik arah, berarti saya akan mencapai kebudaan. Jika dia ikut mengalir dengan sungai, maka saya tidak akan mencapai kebudaan. Setelah itu beliau melempar ya mangkoknya. Dan dengan ajaibnya mangkoknya berbalik ya, melawan arah sungai. Dengan melihat begitu, Sang Bhagawa, Sang Buddha bersemangat ya. Ya kita juga harusnya lincah pikirannya seperti seekor kuda yang tangkas, lincah, tetapi bersemangat ya, bagaikan seekor singa muda yang meraung, tetapi sabar juga seperti seekor kura-kura. Jadi binatang aja mengajarkan kita dhamma, semua segala sesuatu yang kalau kita penuh perhatian dengan penuh hormat akan membawa manfaat ya, kita belajar gitu. Ya kan, ini Sesyong Suci. Kangen ya, Cendana Susyong atas sharingnya ya. Jadi pikiran ini adalah pelopor ya. Pikiran ini juga sangat liar, seperti seekor kera ya. Sebentar kita berpikir begini, sebentar sudah berubah lagi pikirannya. Jadi hendaknya kita senantiasa ya menjaga pikiran positif dan juga selalu ya menjaga pikiran ini supaya pikiran kita bisa dalam keadaan sadar, selalu berpikir baik, selalu berpikir positif, dan berucap baik, serta melakukan perbuatan baik, sehingga hasilnya juga akan baik. Ya, kan ya Cendana Sesyong, Sepia Sece, silakan menanggapi. Ya, Kan En, Valentina Secia. Ya, tadi sudah ya ditanggapi oleh Valentina Secia. Jadi yang sharingan dari Cendana Sesyong. Tadi saya lihat Secia, Jangka Wijaya Sesyong ada raise hand nih. Ya, jadi saya persilakan Jangka Wijaya Sesyong untuk sharing bersama kita pada malam hari ini. Kan En? Halo Sylvia Sece dan juga halo Valentina Sece, kemana aja? Very tired ya hari ini ya. Ya hari jujur aja memang kalau sinfas yang di malam itu memang rada-rada ngantuk, apalagi pagi beraktivitas. Ya sinfas yang malam semuanya juga pada ngantuk ya, itu adalah salah satu hal yang manusiawi ya, termasuk saya juga. Saya juga yang bantu urus training di training AP3.
dari mentor yang kadang kecolongan kayak gitu, ya akhirnya lancar juga, nggak pernah ditegur. Karena saya baru kali pertama jadi Tuifu, kecolongan, iya, ditegur, yes, yes, itu salah saya. Dan juga merangkap juga perform SOI, ya seperti itulah kira-kira. Ya, jadi ya, dan juga kan trainingnya kan jam 8 pagi, jam 5 udah harus bangun, kebut-kebut apa, wah, jam 5 pagi-pagi bangun persiapan kiri kanan seperti itu. Jadi ya, ya lumayan capek juga ya kalau jadi panitia ya, daripada peserta ya, seperti itulah kira-kira. But, ya, dan juga mungkin relawan lain yang melakukan aktivitas juga di kegiatan lain juga pasti akan merasakan lelah ya, seperti itu ya. Oke, pembukaannya cukup sampai di sini karena saya sedang sejemen yang ada di sini, saya ingin men-sharingkan sesuatu yang terkait dengan poin kelima ya. Poin kelima itu yaitu apa ya? Ajaran dari segala arah ya. Ajaran dari segala arah ini cukup menarik ya. Eh, jadi gini ya, jangan meremehkan siapapun dan juga jangan apa karena siapa tahu itu Buddha. Itu ada benarnya nggak? Jawabannya ada. Atau kalau dalam bahasa spiritual itu adalah pesan semesta. Pesan semesta itu di mana yang ngirimnya itu nggak terduga. Ngirimnya itu yang nggak terduga bagaimana? Kira-kira kalau Sesiong Sejeman suka menonton film Mission Impossible di awal-awal episode, ya kalau suka nonton ya, suka nonton di mana seorang karakter utama yaitu Tom Cruise menerima misi, menerima tugas. Itu pengirimnya itu, oh dari Mission Impossible 1 sampai Mission Impossible sekarang, itu orangnya nggak duga-duga dan pesannya juga nggak duga-duga. Nah, ya itu kan namanya film Mission Impossible ya. Di kita bagaimana? Terkadang semesta atau Buddha ataupun Tuhan ataupun ilahi memberikan kita pesan karena kita punya kekeruhan batin dan batin kita enggak present, enggak present. Ya gimana ya? Terkadang pesan disampaikan oleh semesta ke kita itu, ke saya itu terkadang nggak sampai. Mungkin semesta kasih pesan apa, Buddha kasih pesan apa, itu terkadang nggak sampai. Itu memang agak sedikit sulit ya, tapi ya is okay. Namanya juga bagian dari pelatihan, dan ini terasa banget di saya pada saat saya nge-mentori training AP, ya, training AP barusan. Ya, saya buka kartu ya. Jujur sih, kalau menjadi mentor sama dengan menjadi peserta sambil mengawasi peserta sambil tektokan dengan ketua mentor. Ya, berarti saya menjadi peserta dan juga sambil tektokan dengan ketua mentor. Di mana ya saya waktu join di Church itu 2019 sampai hampir 5 tahun. Itu ya, memang ya ganti bajunya di Maret kemarin ya. Karena karena kan syarat jadi training ini kan harus minimal udah APL ya. Saya jadi peserta, kalau namanya training AP 4 kali itu isinya ya kata hampir sama. Jujur, bosen. Jujur saja, bosen. Tapi saya tahu bakal bosen, tapi saya mengingatkan ke batin saya untuk be present, mengingatkan batin saya untuk be present, dan juga hargailah pembicara. Itu saya ngomong ke batin saya sebelum saya duduk di training ya beserta peserta lain ya, hargailah pembicara walaupun ngomongnya maaf ya itu saja. Namanya juga training AP. AP itu kalau dalam bahasa Mandarin kan abu putih ya, bahasa Mandarin kan cienci, pengenalan ya. Namanya trainingnya mengarahkan ke pengenalan. Itu yang harus dibutuhkan seperti itu. Saya membagikan rasa itu. Nah, saya pikir ya sudahlah, saya menghargai pembicara lah. Dan juga saya coba be present at that time. Ya akhirnya ya bisa terima, coba mendengarkan, dan juga ada beberapa insight-insight yang saya dapatkan, meskipun ya 80% sih itu aja sih, tapi insight-nya itu saya kena. Seperti apa ya, donor darah.
masih saya lihat ini donor darah kok itu aja seperti itu. Tadi ada talk show tentang orang mengadakan donor darah, ada cerita di baliknya seperti itu yang menurut saya mengharukan ya. It's not about berapa persen kantong darah atau apa, tapi dicerita lebih dalam. Kalau kamu bisa menyumbangkan satu darah, satu kantong darah, kamu bisa menyelamatkan satu kehidupan dan baru tahu cerita di balik TNI-nya notabene kesusahan mencari darah. Itu diceritakan lumayan terharu lah, ada kisah haru dan juga di akhir training juga eh, ada satu kisah haru ya, ada satu kisah haru di mana seseorang memiliki afirmasi yang luar biasa. Tujuan goal yang sangat luar biasa, beneficially for all people, beneficiary for all people, dan rela mengambil kuliah yang notabene saya sendiri juga nggak sanggup untuk mengambilnya. Tapi orang ini berani, dapat plus dapat beasiswa dan akhirnya lulus juga. Itu dan orang itu cerita dan saya sendiri juga ikut terharu ya. Akhirnya saya dapat insight seperti itu. Jadi intinya apa? Ya, itu insight saya apa hanya saya buat saya aja. Ya, saya nggak berani buka ya karena belum publik ya. Sorry ya. Tapi intinya apa? When you are be present, ketika kita berada dalam present moment, kita akan selalu kita akan terconnect with the universe. Kita akan terconnect dengan universe atau with the God atau with the Buddha. Buddha kalau kasih pesan gampang, ibarat kayak wifi di batin kita itu present, wifi-nya terconnect, dia terconnect. Kalau kita nggak ke present, disconnect langsung. Kira-kira seperti itulah insight-insight yang saya dapatkan. Bahkan juga dari pemulung, mungkin ya Buddha bisa menyamar jadi pemulung, bisa memberikan pesan untuk saya untuk menyelesaikan skripsi saya yang 84.000 bab, entah kapan selesainya. Kira-kira seperti itu yang mau saya sharekan ya. Oke, udah cukup ya. Ada orang lain yang mau raise hand. Sekian dulu. Kalau mau dilengkapi, tolong dilengkapi ya. Kangen touch ya. Salam kebijaksanaan. Ya, kan ya kepada Jangka Sesiong ya yang sudah men-sharingkan nih ya kegiatan-kegiatannya yang telah dilakukan oleh Sesiong ya, yang telah digarap oleh Jangka Wijaya Sesiong ya di hari ini ya dan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi memang seperti yang Jangka Wijaya Sesiong ceritakan tadi ya bahwa itu kita perlu nih eh, perlu yang namanya menjaga itu yang namanya present moment ya. Dimana kalau kita umpamanya lagi ikut pelatihan. Nah, supaya bisa present moment itu apa yang perlu kita lakukan? Yaitu fokus ya. Nah, terutama bukan hanya nggak cukup hanya fokus Sesiong Secie. Nah, jadi kita juga perlu nih yang namanya belajar yang namanya itu ya memiliki pikiran yang terbuka ya. Pikiran yang terbuka ya berlapang dada Sesiong Secie ya. Terus satu lagi yang perlu kita terapkan adalah perlu humble yaitu rendah hati Sesiong Secie. Mengapa ya? Karena ya kita tahu ya bahwa terlahir sebagai makhluk awam ya tidak ada yang sempurna Sesiong Secie. Pasti ada yang namanya sedikit-sedikit ya, walaupun apa ya tidak kelihatan ya ada yang namanya keegoan ya, ada yang namanya itu kesombongan ya, ada yang namanya itu keserakahan Sesiong Secie ya. Jadi kadang ya dengan terutama nih yang namanya keegoan atau lagi iri hati ya, kadang-kadang itu menghalangi kita Sesiong Secie pada saat kita mau belajar itu sangat menghalangi kita untuk mendengarkan para pembicara-pembicara yang memaparkan materi Sesiong Secie. Jadi kadang-kadang ya di pikiran kita itu kan memang kita duduk bengong diam gitu, tapi pikiran kita itu berjalan Sesiong Secie. Nah, kadang ada yang terhapuskan gitu Sesiong Secie. Nah, kita bisa lihat contohnya nih, satu materi yang sama ya. Sekarang nggak usah jauh-jauh, video yang sama Sesiong Secie. Contohnya di awal tahun ya si A melihat. Nah,
bisa dicoba ya, setelah 6 bulan kemudian, coba lihat video yang sama Sesiung Sejie. Nah, tentu apa yang kita dapatkan ya, apa yang kita dapatkan itu akan berbeda Sesiung Sejie. Ya, karena mengapa ya? Karena itu pandangan ya, persepsi itu bisa berubah-ubah Sesiung Sejie. Jadi itu memang perlu dijaga ya supaya seperti kata Jangka Wijaya Sesiung itu kita bisa berada di present moment ya. Kita mempunyai koneksi yang baik ya supaya bisa menerima nih apa yang dipaparkan oleh Sesiung Sejie pada saat pelatihan ya. Seperti Xun Faxiang ini apa yang dipaparkan oleh Valentina Sejie atau Sesiung Sejie yang lainnya semua itu kita bisa dapatkan gitu Sesiung Sejie. Atau bahkan video yang tadi diputar ya, kita juga bisa mendapatkan sesuatu Sesiung Sejie. Nah, saat ini kita lihat ya, beberapa minggu lagi kita lihat lagi, nah yang didapatkan itu pasti berbeda. Nah, jadi kita sering mendengarkan Master mengatakan mengenai Zhen Kong Miao Yu ya. Memang itu tidak ada Sesiung Sejie, tetapi kita bisa mendapatkan hal-hal yang menakjubkan gitu. Nah, jadi mungkin itu tanggapan ya yang saya sharingkan ya setelah mendengar sharingannya dari Jangka Wijaya Sesiung. Nah, tadi saya juga melihat ini ya sebelum kita masuk ke sesi kuis, saya lihat tadi Viviliang Sejie juga sudah raise hand Sejie. Silakan Viviliang Sejie untuk berbagi bersama kita pada malam hari ini. 开始，感恩Sesiung Sejie, 感恩 Sylvia dan Valentina Sejie. Sorry ya, agak ribut sedikit. Naskah sutra yang pertama. Pada ketika itu, Bagawang karena ingin mengungkapkan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Semenjak aku mencapai kebudayaan dulu, jumlah kalpa yang telah dilewati adalah miliaran koti asam kea tak terhingga. Ini memberi petunjuk agar kita bisa mengingat dan menegakkannya. Kata Gata menyatakan dalam bentuk syair, yaitu semenjak sangat lama dulu telah mencapai kebudayaan dan jumlah kalpa yang dilewati tidak terhitung lagi. Sedemikian lamanya sampai mencapai ratusan juta asam kea. Dan naskah sutra kedua. Aku senantiasa membabarkan dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk sejumlah ratusan juta tak terkira. Membuat mereka memasuki jalan kebudayaan. Selama kalpa tak terhingga ini, demi menuntun para makhluk, aku menampakkan parinirvana sebagai metode terampil. Namun sebetulnya aku tidak pernah parinirvana. Senantiasa berdiam di sini untuk membabarkan dharma. Berdiam di dunia ini dengan membabarkan dharma tanpa pernah menyia-nyiakan sejenak pun demi memberi manfaat pada semua makhluk, membuat mereka memasuki jalan tiada tara dari kebudayaan. Semenjak dahulu kala, melewati kalpa tak terhingga juga demi menuntun semua makhluk dalam jangka waktu, berulang kali menampakkan kelahiran dan parinirvana sebagai metode terampil. Dan tubuh Dharma atau Dharma Kaya dan tubuh balasan Sambogaya Kaya sebetulnya tidak pernah parinirvana. Senantiasa berdiam di dunia ini untuk membabarkan segala Dharma. Hendaknya kita kembali ke sifat hakiki semula kita. Setiap orang itu berbuat demi kebajikan, sehingga tidak ada lagi kejahatan dan kekeruhan lagi. Dengan menghapus kerisauan batin tidak ada rintangan lagi. Dengan membabarkan dharma demi menyucikan batin manusia. Kang Eun Sesiung Kang Eun ya, Viviliang Sejie telah membaca kembali naskah sutra hari ini ya. Jadi naskah sutra ini harus sering kita ulang kembali ya, baik dalam bentuk syair maupun prosa. Tujuannya supaya kita tidak lupa, supaya kita lebih ingat, dan kita lebih memahaminya dan menegakkannya. Setia Sejie, kita lanjut dengan kuis ya.
Ya, Sece, kita lanjut dengan kuis ya, karena udah mau 20.40. Jadi hari ini kuisnya kuis berhadiah Sesiong Sece ya. Oke, silakan. Kita undang Tina Sece ya untuk menjelaskan hadiahnya apa gitu. Cảm ơn sư chị. Eh, Selamat malam Sesing Suci. Nah, hari ini pemenang hadiahnya kita ini ya, mie cingse lagi ya, 12 bungkus ya. Ini didonasi oleh Ledona Adriani Suci ya, relawan Barat 1. Ya, semoga ini menjadi motivasi kita untuk terus mendengarkan Dharma dan mempraktekkannya ya, menjadi bodhisatwa yang mencerahkan diri sendiri dulu ya. Jadi mencerahkan diri sendiri baru bisa menjadi teladan dan membimbing orang banyak ya, menyucikan hati manusia. Kan entat ya. Cảm ơn Tina Sece ya, cảm ơn Laidona Sece yang telah menjalin jodoh baik dengan Sesiong Sece di sini ya, dengan menjadi kondisi pendukung buat kita semua. Ayo Sesiong Sece, peserta simpasiang ya, harus dengan penuh semangat ya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya supaya untuk mengingatkan kita kembali apa yang telah kita dengar. Kita mulai dengan kuis nomor 1 ya. Ini kuis simpasiang dari Master Bercerita Semangkuk Nasi. Hubungan apa yang terjadi antara sang pemuda dengan bos restoran? A. Kebaikan yang membuahkan karma buruk. B. Kebaikan yang membuahkan karma baik. Tidak bisa terbaca. Oh. C. Kebaikan yang tidak terbalaskan. Ya. D. Kebaikan yang dibalas dengan keburukan. Hubungan orang tua dan anak yang sangat baik. Itu Sece. Ya, silakan Sesiong Sece menjawabnya. Soalnya sangat mudah ya, Sesiong Sece. Jadi tidak ada hitung mundur Sesiong Sece, nanti akan di-close langsung oleh host. Iya. Ya kan Sece? Iya. Suci udah di close Suci. Udah di close ya. Kita jawabannya adalah kebaikan yang membuahkan karma baik ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2 yang diambil dari kisah yang Arya Jayata. Salah satu bentuk pelatihan diri dapat diwujudkan dalam A. Menyombongkan diri atas kekayaan yang dimiliki. B. Bersikap sombong dan angkuh. C. Tidak bersedia berbagi pengetahuan yang dimiliki. D. Membiarkan orang tersesat dalam kegelapan. E. Bersumbangsih dengan segenap hati dan tenaga. Silakan dijawab Sesiong Sece, Kan En, Sylvia Sece. Ya, Kan En, Valentina Sece. Sudah di-close juga Sece. Dari close ya. Berarti Iya, kita dari lanjut close. soal nomor 3 ya. Jawaban yang benar adalah bersumbangsih dengan segenap hati dan tenaga. Oke, soal nomor 3 diambil dari Gajah dan Pemburu. Apa yang disimpan oleh gajah tersebut di sebuah tempat yang berada di dalam pohon? A. Belalai ayah dan leluhurnya. B. Gading ayah dan leluhurnya. C. Makanan untuk musim dingin. D. Mas kawin untuk menikahi gajah betina. E. Hasil curian dari warga sekitar. Silakan Sesiong Sece menjawabnya. Sudah di-close juga Sece. Sudah di close ya, cepat ya. Iya, memang Jadi, harus gercep di sini. Gercep ya. Harus gercep ya kan Sece. Terus itu namanya tadi lagi ya. Harus ada jodohnya ya. Iya. Jadi jawaban yang benar adalah gading ayah dan leluhurnya. Iya, oke. Oke, selanjutnya Sylvia Sece.
Ya, oke. Jadi selanjutnya soal nomor 4 ya, Sesyong Secie, yaitu diambil dari Master Chen yang bercerita mengenai judul Persembahan Ikan Si Pedagang. Oke, kita lihat soalnya. Apa yang sangat disukai oleh Raja Tibet tersebut? A. Ikan, B. Ayam, C. Sushi, D. Milk bun ya, E. Salad gitu. Jadi Sesyong Secie, silakan dijawab ya. Nah, sudah di close. Nah, jadi sudah di close oleh host ya. Jadi kita lihat jawabannya Sesyong Secie. Ya, jadi rajanya itu suka makan ikan. Jadi jawabannya adalah A, ikan ya, Sesyong Secie ya. Jadi balik lagi ya Sesyong Secie ya. Untuk mendapatkan hadiah ya Sesyong Secie di kuis ya, itu juga perlu yang namanya ingyen ya Sesyong Secie. Oke, kita masuk soal nomor 5. Setiap guru memiliki pemahaman dan penjelasan masing-masing atas sutra. Siapa yang harus kita andalkan? A. Mengajar ajaran bodhisattva. B. Mengajar cara bermeditasi. C. 6 paramita dan praktiknya. D. A dan B benar. E. A dan C benar. Sesyong silakan dijawab ya. Sudah di close juga nih ya. Jadi kita lihat jawabannya ya Sesyong Secie. Untuk soal nomor 5, jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah E, ya. A dan C benar, Sesyong Secie. Oke, mari kita lihat soal nomor 6. Dharma dari 6 paramita dijabarkan dengan detail dan sangat halus, yakni untuk mengembangkan apa? A. Cinta kasih dan welas asih. B. Perasaan dan keseimbangan. C. Sukacita, keseimbangan batin. D, A dan C benar. E, B dan C benar, Sesyong Secie. Jadi silakan dijawab ya, Sesyong Secie ya. Oke, jadi ini sebenarnya bukan itu ya, bukan hostnya yang cepat close juga ya, Sesyong Secie. Tapi memang banyak Sesyong Secie yang menjawab nih. Nah, jadi berlomba-lomba ya. Oke, kita lihat jawabannya adalah untuk soal nomor 6. Ya, Sesyong soal nomor 6 jawabannya ya D ya. Adalah A dan C benar. Nah, soal berikutnya dibacakan oleh Valentina Secie. Kan En? Oke, kita lanjut soal nomor 7 yang diambil dari Riwayat Suci bagian 43, menciptakan tanah suci di Indonesia dengan cinta kasih. Di bawah ini adalah 5P, kecuali A. Penyemprotan hama, B. Pembatasan rumah, C. Penyedotan air, D. Pengobatan gratis, E. Pembersihan sampah. Pengecualian, yang mana ya Sesyong Secie? Apakah sudah di close? Ya, sudah Secie. Sudah ya. Oke, Sudah. jawaban yang benar adalah kecuali pembatasan rumah. Kita lanjut soal nomor 8. Yang diambil dari Riwayat Suci juga bagian 43. Berapa lama perumahan cinta kasih selesai dibangun? A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 12 bulan, D. 15 bulan, E. 18 bulan. Wah, gercep ya. Iya, cepat Secie. Ya kan? Nah, Ya, udah di close Secie. udah di close ya. Jadi jawaban yang benar adalah 1 tahun ya, 12 bulan. Oke, kita lanjut soal nomor 9 yang diambil dari Sutra Teratai bab 13 episode 1543. Bagaimana cara mengikis karma? A. Membiarkan karma. B. Mewakilkan diri. C. Melanjutkan berbuat karma. D. Menolak karma. E. Melatih diri. Ya, sudah di close juga Secie. Sudah di close ya. Jadi jawaban yang benar adalah kita harus senantiasa melatih diri ya. Selanjutnya soal nomor 10, silakan Sylvia Secie. Ya, kan En Secie ya. Jadi nomor soal 10 ya, Sesyong Secie ya. Di tengah kerumunan orang banyak, kita harus belajar A. Pertobatan, B. Sabar, C. Membicarakan orang lain, D. Memanfaatkan orang lain, E. Mengucilkan orang lain, Sesyong Secie. Jadi silakan dijawab ya, Sesyong Secie ya.
Jadi ini soal kuisnya itu sisa 2 lagi nanti. Oke, sudah di-close juga ya oleh hostnya. Kita lihat jawaban untuk soal nomor 10. Ya, B ya. Jadi sesion secia di tengah kerumunan orang banyak kita harus belajar yang namanya sabar ya. Oke, soal nomor 11. Ratu siapakah yang disebut sebagai Asura wanita? A. Ratu dari Dewa Yama. B. Ratu dari Dewa Naga. C. Ratu dari Dewa Ikan. D. Ratu dari Dewa Indra. E. Ratu dari Dewa Semut. Sesion Secie, silakan dijawab ya untuk soal nomor 11. Ya, sudah di-close juga oleh host ya. Mari kita lihat jawabannya untuk soal nomor 11 ya, Sesion Secie. Ya, Ratu dari Dewa Indra ya, Sesion Secie. Oke, soal terakhir, soal nomor 12. Tubuh Dharma dari Tathagata adalah A. Jiwa kebijaksanaan. B. Hakikat bodhisatwa. C. Jiwa Dharma. D. Sifat kebijaksanaan. E. Hakikat Dharma. Silakan dijawab ya, Sesion Secie untuk soal nomor 12. Ya, sudah di-close juga ya. Mari kita lihat jawabannya untuk soal nomor 12. Ya, jawabannya adalah E ya, hakikat Dharma ya, Sesion Secie. Nah, ini adalah soal terakhir dari kuis ya, Sesion Secie ya. Sambil menunggu nih ya, tim host merekap semua nama-nama pemenang ya. Kami, saya dan Valentina Secie ya, kembali nih mempersilahkan ya Sesion Secie yang mau sharing lagi nih kepada kita semua pada malam hari ini ya. Jadi supaya kita bisa belajar bersama Sesion Secie ya. Jadi tadi kayak Jangka Wijaya Sesyong ya, tadi kayak Cendana Sesyong ya, Viviliang Secie. Nah, mari kita sharing lagi ya, kita belajar bersama gitu. Gitu, Sesion Secie. Ya, silakan Sesion Secie, ada yang mau sharing? Silakan raise hand ya. Dan kita belajar bersama. Ya, silakan ya Sesion Secie berbagi sharing ya. Mm-mm. Bisa sharing bebas juga Sesion Secie. Ya, benar. Nah, sudah keluar nih pemenangnya Secie. Ya, ya. Secie. Secie baca atau saya yang bacakan Secie? Secie baca. Gak apa-apa. Ya, kita ucapkan selamat ya kepada Leorianto Sesyong dari Medan, Hmm. Adinata dari Jakarta Barat ya. Terus Mm-mm. Netili dari Medan, Lien Chiu Yen Secie dari Pusat, Herianto dari Medan, Silpi Jung dari Pusat, terus Lensen Secie dari Barat, Elena Secie dari Medan, Marta Secie dari Palembang, Media Secie dari Barat, Atik Gunawan Secie dari Medan, Teguh Sutanto dari Pusat. Ya, Mm. silakan Sesyong Secie yang mau berbagi sharing ya, apa Mm-mm. yang Sesyong Secie dapatkan dari eh, sharing simpasian selama 1 minggu ini ya. Ya. Silakan Sesyong Secie. Ya, bagaimana Secie kalau hari ini kita undang Leorianto Sesyong nih untuk sharing. Sudah lama kali nggak dengar Leorianto Sesyong sharing. Kalau Iya, nggak ada halangan ya, Sesyong silakan sharing dong. Udah lama loh nggak dengar Sesyong sharing hari. Silakan Leorianto Sesyong. banyak nih dari Medan ya. Mm-mm. Oh, Leorianto Sesyong. Oh, kayaknya sudah itu ya keluar dari Sudah Zoom. keluar. Sudah keluar dari Zoom Secie. Nah, Sesion Secie para pemenang nih, para pemenang kuis. Nah, kayak ya ada Hadinata Sesyong dari Barat. Nah, kalau nggak ada halangan, ayo sharing yuk bersama kita malam hari ini Sesyong Barat 2 ya. Sesyong silakan Sesyong. Ya, jadi ini ada beberapa Sesyong Secie yang izin nggak sharing. Oh, Hadinata Sesyong izin nggak sharing. Ati Secie juga izin nggak sharing ya. Jadi, Secie.
Ya, Saya infoin kembali ya, untuk para pemenang kuis Infos yang ini harap ambil di Cingsibu masing-masing ya. Untuk Batam ambil di Batam, untuk Jakarta ambil di Cingsibu Peak dengan Yanti Secie, untuk yang Medan ambil di Samalina Lumbini Secie ya, udah dikirim ke Cingsibu Medan juga sama Ingrid Secie. Kan touch ya. ya kan Tina Secie ya atas infonya ya. Jadi Sesiun Secie. Jadi ingat ya itu hadiahnya itu nanti diambil per Cingsebuk masing-masing ya Sesiun Secie sesuai dengan daerahnya ya. Nah, saya kayaknya pengen undang nih Elena Secie untuk sharing. Secie, silakan sharing Secie, Elena Secie dari Medan. Cảm ơn Sang Ya, Lân Khải Sư ya. kan Cảm ơn Secie sama Valentina Secie. Valentina Secie ya. Ya. Udah lama nggak sharing juga Secie. Iya, makanya saya ajak sharing nih. Ya benar ya, kita harus sering-sering mengulangi naskah sutra ya. Supaya kita tidak jatuh terlalu jauh ya. Kita bisa kembali ke jalan yang seharusnya ya. Dan kita juga harus menolong diri kita juga sebelum kita menolong orang lain. Gitu aja Secie, kan ya. Ya, kan ya kepada Elena Secie ya atas sharingnya. Jadi Sesiung Secie ya, apapun ya seperti Elena Secie. Nah, biarpun sharingnya itu pendek, tetapi apa yang terbersit nih di pikiran kita, apa yang terpikirkan ya, Sesiung Secie jangan segan-segan ya untuk buka mic ya, untuk sharing bersama kita ya. Karena seperti Vivi yang Secie ya, dulunya juga awal-awal itu kan mau sharingnya kan nggak gitu, maksudnya nggak sering ya, tetapi sambil sharing itu sambil belajar sesiung secie. Jadi nggak usah paise ya, nggak usah segan-segan ya karena kita ini belajar ya. Belajar sharing itu kita belajar bersama-sama ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Cuman kita men-sharingkan nih ya pengalaman-pengalaman ya, apa yang kita dapatkan pada saat berkegiatan, setelah mendengar Dharma dari Master, apa yang kita dapatkan sesuai. Jadi kita ya bisa dari pengalaman Secie, kita juga bisa belajar Sesiung Secie. Nah, jadi nggak usah segan-segan ya. Silahkan ya open mic ya untuk belajar sharing gitu Sesiung Secie. Nah, jadi ini saya juga ada lihat nih ya. Ada Palembang ya, ada dua pemenang dari Palembang, ada Marta Secie dan Meli Wanusi Secie. Nah, apakah salah satu dari Secie dari Palembang mau sharing nih? Jadi berbagai daerah ya Sesiun Secie sudah Medan ya kan. Nah, ini ganti yang Palembang, Seciemen. Nah, ada yang mau sharing dari Palembang? Kita belajar bersama. Ayo Palembang, ya kita di sini belajar sharing ya. Ya, belajar Sesiun Semuanya kita semuanya perlu belajar ya. Seperti Sylvia Secie ya, sudah sangat lancar sekali sharingnya ya. Kayaknya kita perlu banyak belajar dari Sylvia Secie ya. Bisa mengalir begitu saja ya. Jadi Iya. Sesiun Secie jangan khawatir ya, walaupun satu kata kalimat atau itu juga ya sangat bisa bermanfaat buat kita semua ya. Jadi dari sekian ceramah master yang begitu panjang, apabila kita bisa mendapatkan satu kata ya yang sangat eh, berkesan di hati kita, Sesiung Secie boleh sharingkan keluar ya. Jadi Mm-mm. katakan apa yang kita dengar dan eh, juga kita lakukan ya. Jadi apapun yang kita sharingkan juga kita kita lakukan. Apa yang kita dengar, apa yang kita katakan juga harus kita lakukan ya. Iya, Sesiun Secie. Jadi nggak usah segan-segan. Jadi sebenarnya saya juga belajar ya Valentina Secie ya. Jadi belajar ya. Saya sering itu suka ya kalau mendengar apa video melihat kembali ya sebelum ini ada Cendana Sesiung Resen lagi. Jadi saya juga sering ya kalau nggak ada acara Senin apa nggak apa Master Chen yang bercerita tuh kan di hari Senin sama Selasa. Kadang-kadang ya saya sering juga tuh di YouTube buka tuh video dari Master ya. Nah, kadang-kadang itu mendapatkan banyak itu ya, banyak kayak
inspirasi. Nah, contoh ada suatu di kehidupan sehari-hari ya Sesiung Sece ya, tentu ada kejadian-kejadian, ada peristiwa-peristiwa ya yang memang membuat kita itu kadang mau marah ya, kadang jadinya yang sabar tidak sabar ya, jadi kayak mengasah gitu. Nah, tapi setelah melihat video dari Master ya, kayaknya kok masalah yang saya hadapin ini dengan yang diceritakan Master itu kok ya tiba-tiba kok ada jawabannya tuh dengan peristiwa yang saya hadapin Sesiung Sece. Nah, jadi di sanalah saya belajar ya Sesiung Sece ya. Nah, jadi tadi saya lihat Cendana Sesiung ada raise hand ya. Sesiung silakan Sesiung. Silakan sharing bersama kita pada malam hari ini. Nanti baru Yeni Lau Secie sharing lagi ya sebelum dan setelah itu kita menutup ya Swinfas yang pada malam hari ini. Silakan Sesiung. Ya kan Sece, sebenarnya tadi nggak sengaja ya kepencet, tapi Oh, ya tapi saya ya juga tadi sempat dengar ya mengenai kuesioner ya mengenai sabar ya. Jadi saya juga teringat ya kata Sang Buddha ya Sambagawa. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini menjadi indah, ya ada dua hal yang mesti kita lakukan ya. Yang pertama adalah sabar ya. Tapi sabar juga ada 3 definisi ya, Sece. Jadi sabar itu yang pertama adalah kemampuan ya untuk menahan keinginan. Yang kedua, kemampuan untuk menahan emosi. Ketiga, sabar itu adalah kemampuan untuk bertahan di semua situasi tanpa banyak mengeluh. Jadi sabar ini memang kalau kita renungkan lebih dalam itu skill ini sebenarnya sabar. Jadi sabar ini kalau ketika orang awam tidak mengerti, sabar-sabar itu kamu lemah, lembek. Padahal kesabaran itulah sesungguhnya ya kekuatan ya, ada power gitu. Yang bisa menahan. Orang yang emosi lah yang menuruti nafsu keinginannya yang nggak ada power itu. Jadi hal yang kedua adalah orang yang rendah hati. Jika kita rendah hati, kita bisa belajar banyak ya sama orang. Dan kita juga bisa ya menekan iri hati. Kalau iri hati itu sebenarnya sesungguhnya orang yang paling kasihan. Dia membuat dirinya tidak bahagia dan tidak bisa belajar dari orang lain. Jadi orang yang rendah hati itu sebenarnya adalah orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu berarti adalah orang yang tahu diri. Tahu diri ini tahu diri kita. Misalnya tubuh kita ini terdiri dari 32 bagian. Ya, 32 bagian jasmani, kesa, loma, nakal, dan tataco. Ada rambut, bulu, kuku, gigi, ya bulu dan kulit ya. Dan demikian selanjutnya. Jadi kita tahu diri, tubuh kita ini ya hanya sedemikian rupa. Jadi kita belajar lebih rendah hati dan tidak sombong. Dan ketika kita memperhatikan nafas, bisa menghirup, belum tentu bisa menghembuskan itu. Jadi kematian bisa datang aja kapan saja. Batin kita itu udah harus tajam gitu. Harus sangat-sangat sensitif. Ya, bagaikan ini ya. Celana kain, kalau kita pegang kaki kita terasa pahanya. Tetapi kalau celana jeans yang tebal, kita pegang-pegang nggak gitu terasa pahanya. Begitulah kotoran batin dan kebijaksanaan. Kalian saja. Ya, kan ya, saudara Sesiung ya sudah men-sharingkan, menjabarkan ya tentang sabar ya, tentang definisi dari sabar itu ada beberapa ya Sesiung kan ya atas penjabarannya. Nah, jadi ini supaya bisa dengar sharing lagi dari Yeni Secie ya, karena memang udah jam 9. Secie, silakan Secie. Selamat malam Sylvia Secie, Valentina Secie. Saya sangat kangen dapat berjodoh dengan jalannya Master. Saya pertama kali ketemu Sylvia Secie di pelatihan Jakarta. Oh. Saya sangat kagum dengan Secie. Kenapa? Secie orangnya sangat sabar. Saya belajar sabar. Salam kenal Secie. Saya Nilau Jambi. Iya, kan Secie ya. Jadi
Sesiong Sece ya. Jadi saya ini mukanya agak merah juga ya, malu ya. Jadi sebenarnya saya sebelum masuk ke Seci ya, bisa tanya dengan anak-anak saya ya, bahwa saya dulunya itu mah nggak sabar. Saya tunggu mobil aja nggak sabar. SMS saja pun, WA ya, tunggu balasan aja saya pun nggak sabar. Nah, tetapi bersyukur ya Sesiong Sece ya. Nah, di sini sangat bersyukur ya diajak oleh Sucing Sesiong ya, bisa bergabung entah macam mana ya, baru join nggak lama sudah diajak bergabung di tim Swing Fasyang ya. Jadi mau nggak mau awalnya ya, mau nggak mau saya harus duduk ya, saya harus mendengar ceramahnya Master. Dan disinilah saya belajar banyak Secie. Nah, jadi saya bisa berubah ya. Tetapi bukan hanya dengar Dharma Sesiong Secie ya, tetapi harus dipraktekkan. Nah, jadi saya juga praktek Sesiong Secie. Jadi saya juga ikut berkegiatan ya Sesiong Secie ya. Seperti yang saya sharing ya, dengarkan Dharma ya, terus praktek ya, terus dengarkan Dharma lagi, praktek. Nah, jadilah seperti saya sekarang Secie. Nah, jadi saya pun belajar ya Secie Ben ya. Jadi saya juga mengatakan ya Sesiong Secie juga bisa ya. Marilah kita sama-sama ya belajar Secie. Nah, jadi Secie ini juga sudah jam 9 lewat ya. Bagaimana kalau kita menutup Swing Fasyang pada malam hari ini? Kita Secie? undang dulu ya Ya, siapa untuk kosakata. membacakan kosakata ya. Ya, benar, Secie. Silahkan ya Xiao Pusa ya, have fun untuk membacakan kosakata pada malam hari ini, kan En? 感恩是供山人开示，感恩是故事婆。今世妙莲华新法相议会 Kosakata Shin Fasyang bab 16 Panjang Usia Tathagata episode 1545. Buddha senantiasa berdiam di dunia dan menampakkan parnirvana hanya sebagai metode terampil. Pada tanggal 23 Juni 2024. Tan Kan melakukan survei. Shibu Wei Chen sulit untuk melangkah maju, sulit untuk memperoleh kemajuan. Kemajuan hanya bisa dicapai dengan usaha keras. Kanan suku Sepo, Ya, kan Wan En Sang Hao, ya, kan En ya kepada Hevan Sesiong Hevan Xiao Pusa ya yang sudah membacakan kosakata pada malam hari ini, dan saya juga mengucapkan kan En kepada Sesiong Secie yang sudah sharing ya kepada kita malam hari ini semuanya, sehingga kita bisa belajar bersama seperti dari Cendana Sesiong ya, sharingan Cendana Sesiong, Jangka Wijaya Sesiong, ada Yeni Liao Secie, ada Elena Secie, ada Vivi Liang Secie ya, kan En semuanya ya. Nah, jadi kita menutup Swing Fasyang pada malam hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master. Sesiong Secie, Qing Qi Li, Qing He Zhang. 向佛菩萨及商人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。Ya, kan En Sesiong Secie Men. Sampai jumpa besok ya Sesiong Secie Men pagi. Kan Ya, Tatya Ami Popo. Mitofo. ya, Ya, kan En Tatya. Kan En. Kan En Sesiong Secie, kan En Kan Sylvia. En Valentina Secie, kan En. Ya, izin live dulu ya. Ya, udah malam. Cảm ơn sư chị, sư siêu cảm ơn. Kan En Sesiong Secie, izin live ya.